bertemu lagi dengan Kak Anton dan Kak Lini. Yeay. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah kita bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bisa dapat beribadah. Tuhan, Engkau yang bercampur tangan di setiap hari kami ini untuk beribadah ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah membangun hubungan dengan Allah. Nah, passwordnya adalah Yesus sahabatku. Nah, itu adalah tema dan password kita minggu ini. Nah, kita akan mau siap-siap memuji nama Tuhan. Ada satu sobat kita jadi, siapa namanya? Yesus. Kita undang adik-adik untuk bantu berdiri semuanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hore! Hanya nama Yesus yang bisa menghibur hati kita. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk duduk kembali dulu. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Yesus adalah sahabat kita adik-adik. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, Tuhan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini, Tuhan Kau sahabat kami Tuhan. Amin. Terima kasih.
Kini tiba saatnya kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Perija. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Perija. Kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Allah. Dan hari ini tema firman Tuhan yang mau kita bahas adalah tentang membangun hubungan dengan Allah. Nah, adik-adik, yuk kita evaluasi terlebih dahulu tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar di minggu-minggu yang lalu, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama, adik-adik, Allah rindu bersahabat dengan kita. Yang kedua, kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yuk bersahabat dengan Tuhan, yaitu Allah kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat dekat? Kakak percaya pasti setiap kita punya sahabat dekat, teman dekat, ya, alias BFF, yaitu best friend forever. Nah, adik-adik, kakak akan tunjuk satu anak, ya. Kakak akan panggil dia. Ini dia, kakak akan wawancara dan bertanya kepada Opili. Mari tepuk tangan. Nah, kakak akan mulai bertanya kepada Kak Opili. Siapa nama sahabatmu? Reva. Oke. Nah, bagaimana ceritanya kamu bisa bersahabat dekat bersama dengan dia? Jadi Kak, sekitar umur 2 tahun, aku tuh kayak udah dibawa sama orang tua aku untuk ibadah anak. Dan dari situ kita berteman. Oke, baik. Nah, apakah pertama kenalan kamu bisa langsung dekat dengannya? Atau harus ada usaha dulu? Gak bisa sih Kak, karena waktu itu tuh kan kayak masih kecil. Jadi tuh berteman itu hanya sebatas kayak untuk main. Apakah kalian sudah lama berteman? Kalau dihitung dari saat ini Kak, kita tuh temenan sudah lama banget, hampir 11 tahun. Apakah kamu sering bersama-sama dengan sahabatmu? Untuk sebelum pandemi, kita tuh sering banget ketemu Kak, bahkan hampir setiap hari. Cuman setelah di masa pandemi ini, kita tuh gak pernah ketemu lagi. Jadi kalau komunikasi tuh hanya lewat chatting di WhatsApp, kalau enggak kita video call. Apa saja yang kalian lakukan ketika bersama-sama dengan sahabatmu? Kalau sebelum pandemi Kak, kita tuh ketemu, pasti kita bakal main. Cuman setelah pandemi ini kita jarang ketemu. Jadi kalau ketemu itu bakal ngelakuin hal yang lebih banyak. Salah satunya tuh kayak buat kue, habis itu ngobrol, main juga ada. Setelah itu kita biasanya makeup atau catok rambut dan banyak lainnya. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Makasih juga Kak. Dadah. Nah, adik-adik, seperti cerita Opili tadi, untuk menjadi sahabat yang dekat atau BFF, itu tidak langsung spontan menjadi dekat, menjadi sahabat. Ya, pastinya dan tentunya ada proses yang harus kita lalui seperti cerita Opili tadi. Ada proses yang dia lakukan untuk dekat bersama-sama dengan sahabatnya. Melakukan sesuatu bersama-sama sehingga mereka bisa saling dekat dan saling mengenal satu sama lain. Nah, adik-adik, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengenal hati Tuhan dengan sekejap saja, dengan menjelentikkan jari satu kali, terus kita sudah bisa merasa hubungan kita sudah dekat dengan Tuhan. Tidak bisa adik-adik. Itu tidak seperti itu. Tetapi hubungan itu butuh proses. Dan untuk mengalami proses persahabatan, kita perlu untuk melakukan sesuatu. Nah, adik-adik,
Untuk dekat dengan sahabat, apalagi kepada Tuhan, itu butuh proses. Nah, apa proses yang harus kita lakukan? Kalau kata orang adalah action, iya kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah action. Kamu harus lakukan sesuatu, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Adalah menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, ini dia yang kedua adik-adik, langkah yang kedua. Yang bisa kita kerjakan adalah kita sediakan waktu untuk Tuhan. Waktu untuk apa? Nah, kakak mau bertanya, adakah waktumu untuk Tuhan? Yaitu berdoa, kamu ngobrol, cerita dengan Tuhan. Adakah waktumu baca firman, merenungkan firman? Ketika kamu di rumah, adik-adik bangun hubungan lewat membaca Alkitab, sehingga kamu bisa ngobrol dan kamu mengerti isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu ada di Alkitab adik-adik, ya. Mengajak Tuhan ngobrol. Nah, adik-adik, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Ajak Tuhan bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berada, adik-adik. Kamu lihat rambu yang ketiga adik-adik. Bagaimana kamu bisa bersama-sama dengan Tuhan? Ketika kamu berdoa, engkau baca firman, engkau sesungguhnya sedang bersama-sama dengan Tuhan. Engkau sesungguhnya sedang ngobrol dengan Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu rindu bersahabat dengan kita. Kita harus lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lewat kita menyediakan waktu kita untuk berdoa, baca firman. Sehingga dengan itu kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Adik-adik, ada satu orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Orang itu sepanjang hidupnya bergaul atau bersahabat dengan Tuhan. Dengan Allah begitu dekat. Sepanjang hidupnya bergaul dan bersahabat dengan Tuhan. Sampai-sampai di akhir hidupnya ia tidak mengalami kematian sama sekali. Ada orang yang tidak mati ternyata adik-adik yang tertulis di dalam Alkitab. Dia tidak mengalami kebinasaan daging. Nah, hari ini kita akan mau belajar. Nah, kenapa ia tidak mengalami kematian? Karena ia langsung diangkat oleh Tuhan, oleh Allah ke surga. Semua tubuh jasmani hidupnya diangkat oleh Tuhan ke surga. Tahukah kamu siapa nama orang itu adik-adik? Ayo, coba tebak sebelum kakak jawab. Kalau kurang paham, belum tahu, kakak kasih tahu huruf pertamanya. Huruf pertamanya adalah H. Dan ada 6 huruf di sini adik-adik. Sudah tahu siapa? Ya, dia adalah Henokh. Adik-adik bisa membayangkan nggak betapa dekatnya Henokh dengan Tuhan? Sampai-sampai ia tidak lagi mengalami kematian tubuh jasmani. Ia langsung terangkat ke sorga bersama dengan tubuh jasmaninya. Adik-adik, maukah engkau seperti Henokh? Henokh yang sepanjang hidupnya mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat berdoa, baca firman, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kamu ingin mengetahuinya, kamu bisa membaca firman. Di sana semua tertulis dan tercatat kehendak Tuhan untuk kita kerjakan. Wow, luar biasa ya adik-adik. Hidup bersahabat dengan Allah. Yuk adik-adik, kita bersahabat dengan Tuhan. Karena bersahabat dengan Tuhan itu sangat indah. Bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Berpetualang, berjalan, menghadapi segala sesuatu. Apapun itu, bersama-sama dengan Allah. Sekalipun kita masih ada di dunia. Nah, hari ini kakak mau ajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Kakak rindu kamu berdoa masing-masing dimanapun kamu berada hari ini. Mari tenangkan hatimu dan pikiranmu, tundukkan kepala, dan kakak minta kamu berdoa, berkata-kata hari ini dengan Tuhan. Mari kita berdoa.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang setelah kamu berdoa, kakak yang akan berdoa, dan kakak akan pimpin kita untuk berdoa hari ini. Mari kita berdoa adik-adik bersama-sama. Kita tundukkan kembali kepala di hadapan Tuhan, kita datang kepadanya. Bapa kami yang baik, hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami belajar bersama dengan adik-adik kami yang ada di rumah, bagaimana agar kami bisa terus Tuhan membangun hubungan dengan Engkau, yaitu Allah, Tuhan dan Bapa kami. Kami belajar Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Dan juga kami belajar menyediakan waktu kami, yaitu untuk berdoa Tuhan, membaca dan merenungkan firman, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami rindu Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bapa, biarlah kiranya Tuhan, adik-adik kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau. Mereka berjalan menghadapi hidupnya ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus memegang tangan kami. Sekalipun ada persoalan, ada badai yang kami hadapi, tapi kami tidak akan pernah takut, karena kami mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau, yaitu Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap adik-adik kami hari ini, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, nah ayat hafalan kita hari ini, yaitu tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15, demikian firman Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Adik-adik, pastikan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 15 tadi, kamu hafal, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus Allah kita. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Bapa yang terus dekat dengan kami. Dan kami mau belajar terus bersama dengan adik-adik kami Bapa yang ada di rumah, untuk membangun hubungan dengan Engkau Bapa, semakin dekat dengan Engkau, lewat menyediakan waktu kami kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa Bapa, yaitu dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap adik-adik kami Tuhan, kesukaan mereka adalah merenungkan firman Allah dan melakukannya dalam setiap hidup mereka Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang membela adik-adik kami, Engkau yang menolong mereka, sekalipun mereka hari-hari ini Tuhan hidup di masa-masa yang sukar, tetapi orang-orang benar, anak-anak Allah, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, selalu Tuhan bela dan Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Adik-adik, mari tadahkan tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Allah kita. Ketika engkau baik-baik mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini, engkau mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau mau melakukan sesuatu dengan Tuhan, yaitu menyediakan waktu untuk Tuhan dengan berdoa, membaca firman, merenungkan firman, dan engkau dengan setia mau melakukan firman, maka diberkatilah engkau dengan berkat umur yang panjang, diberkatilah engkau dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Allah yang senantiasa menyinari wajahnya kepada memberkati setiap langkah-langkah kakimu. Dia yang akan mengangkat engkau terus tetap naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang-orang yang besar yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terimalah berkat yang besar yang diucapkan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.